Bismillahirrahmanirrahim. Waya tarilan menimpahi ing wong kang sewot mithlul hisyati apa sepadane ora sadar. Warubama yadribulan terkadang mukul sapa iki wong kang sewot al jamaah dati ing pira-pira benda mati wal hayawanati lan pira-pira hewan. Fayadribu maka mukul sapa wong kang sewot alqasata ing piring mangkok masalan kelawan umpamane banting, ya dribune kene maknane banting. Alqasata ing piring mangkok masalan kelawan umpamane dibanting alal ardi ing atase tanah. Waqad yaksiru lan terkadang mecah sapa wong sewot almaidata ing hidangan wah sudah berantakan semua, gelas pecah, piring semua dihancur-hancurkan semua. Ida ghadiba ing dalem nalikane sewot sapa wong kang sewot ada hai ngatasé maidah makanan apa ini tidak suka, akhirnya dilempar-lempar hidangan-hidangan tadi. Wa ta'atolan nandani sapa wong sewot af'alal majanini ing pira-pira pegaweane wong-wong edan. Fayastimu nuli misui sapa wong sewot albahimata ing hewan wal jamadati lan benda-benda mati. Wa yukhatibu lan ngomongi sapa si wong sewot ha ing jamadat bahimah. Wa yaqulu lan ngucap sapa wong ilamata mingka hadza ya kait wa kait. Ilamata sampai kapan mingka saking sira hadza utawi iki ya kaitu he iki wa kaitu lan iku. Wa ka'annahu lan ka'annahu kaya setuhune wong yukhatibu iku ngomongi sapa wong akilan ing wong kang berakal. Hatta rubama rafasat, sehingga terkadang nyepak ing wong dabatun apa siji hewan. Karena ya hewan dewake disepak oleh hewan. Fayar fusu boleh, fayar fisu boleh. Rafasayar fusu bisa rafasayar fisu. Maka balik menyepak. Ada orang kena sepakan hewan, saking sewotnya, saking marahnya disepak balik itu hewan. Fayar fisu nuli nyepak balik sapa wong adabata ing hewan. Wa yuqabilu lan bales sapa wong ha ing dabah bidzalika kalawan mengkono rafas. Wa amma atharuhu anapun utawi pengaruh sewot fil qalbi ing dalam ati ma'al maghdubi alaihi ing dalam sertane wong kang disewoti. Fal hiddu maka iku unek-unek wal hasadulan iri wa idmaru su'i lan nyimpen sikap jahat wa syamatatu lan bungah lacut bil masaati kalawan pira-pira kebrenakan. Jadi dia lagi marah sama seseorang, si orang tersebut sakit, wah dia tepuk tangan seneng bungah. Orang tersebut mati, wah mengadakan pesta-pesta dia saking bencinya. Orang yang dibenci mati, dia langsung pesta saking itu menyimpan amarah yang begitu kuat. Wal huznu lan sedih bisururi kelawan bungahe al maktub alaih. Orang yang dia benci lagi bahagia, dianya yang sakit hati. Wal azmu lan bertekad ala ifsha isri ikatase membeber rahasia. Wa hadki sitri lan membuka tutup. Wal istihza'u lan pengaruhnya lagi adalah ngece-ngece. Wa ghairu dzalika lan ngece-ngece menghina-hina. Itu menunjukkan dia lagi marah, benci, menghina-hina seseorang. Wa ghairu dzalika lan seliyane kabeh mau mengkonon mau. Minal qabaihi bayane pira-pira keblesakan itu penyakit jiwa semuanya. Sakit jiwa. Ada orang lagi sedih, dia bahagia. Ada orang lagi gembira, dianya tidak suka. Orang lain senang, dia tidak senang. Fahadhihi maka utawi iki samratul ghadabi, iku hasil dari benci sewot
al-mufriti kang berlebihan. Wa amma samratul hamiyati, anapun utawi buah atau hasil daripada gengsi, ad-dhaifati kang lemah, faqilatul anafati, maka iku minim rasa anafah, rasa gengsi. Mimma saking perkara yuknafu kang dibenci apa minhu ma, bayane minata arudi, bayane gangguan lil harami maring istri harim, wa zaujati lan istri, wal amati lan amat, wa ihtimali dhulli lan menanggung hinaan minal akhisai saking wong-wong rendahan, dihina-hina diem aja. Wasihore nafsi lan kecil ati, cilik ati, wal qamaati lan ya merasa rendah diri, wa huwa utawi cilik ati, berkecil hati, rendah diri, tidak punya tidak punya optimis sama sekali, terlalu rendah diri, kecil hati. Maka tidak boleh mengecilkan perasaan hati orang lain. Siku mazmumun iku juga tercela, bersikap rendah diri itu, rendah diri tercela. Tidak boleh rendah diri di di hadapan orang lain. Bukan bersikap sombong juga, tidak sombong tapi tidak boleh merasa rendah diri. Tidak boleh merasa rendah diri. Iya, nggak boleh rendah diri. Santri itu nggak boleh rendah diri itu. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang dikasih ilmu harus bangga. Tidak semua orang bisa punya ilmu. Boleh jadi orang lain punya banyak duit, belum tentu yang punya banyak duit itu punya ilmu. Jadi udah, kalau misalkan santri gak punya duit, lah kawannya punya banyak duit. Nah sekarang saya punya ilmu, dia punya ilmu tidak. Nah itu kan ada imbang-imbangannya. Ada imbangannya. Gak apa-apa sih. Setiap orang pasti ada kelemahan, tapi tidak boleh rendah diri. Tidak boleh rendah diri. Dia jadi bos, dia jadi apa, misalkan pangkatnya tinggi, nggak apa-apa, itu kelebihan dia. Saya nggak punya pangkat misalkan, tapi kita punya hikmah, kita punya Quran, kenapa mesti rendah diri? Ya kan? Jadi ada imbang-imbangannya manusia itu silahkan. Tapi yang jelas di situ, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Sedangkan mataul hayatid dunya qalil. Jadi itu tinggal imbang-imbangannya saja. Jadi santri kok rendah diri itu gimana? Wa huwa aidan iku mazmumun, rendah diri itu tercela. Min samaratihi, karena iku setengah saking piro-piro hasilnya rendah diri, ada mulhirati utawi orang duweni rasa cemburu alal harami ingatase. Ya bisa dimaknai spesifik, haram itu adalah harimnya, istrinya. Tapi bisa dimaknai lebih luas lagi, haram itu sesuatu yang mulia, sesuatu yang harusnya dimuliakan. Wa huwa utawi rendah diri, khunusatun iku sikap banci. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sa'dan la ghayurun, setuhune saat iku la ghayurun, iku yaktine wong kang sangat cemburuan, enggak mau. Orang yang sangat cemburuan. Ghayyur itu macam-macam, cemburu itu bukan soal perempuan saja. Istrinya ngobrol bincang-bincang dengan orang lain, cemburu. Dia harusnya lebih loyal ke saya sebagai suaminya. Kenapa dia malah nurutnya ke orang itu? Nah ini kan cemburu.
Ya itu bab masalah itu. Masa saya sebagai suami disamakan dengan orang lain atau bahkan lebih rendah dari orang lain? Ini cemburu. Ini namanya cemburu. Masa santri disamakan dengan Bang Mandor? Loh, cemburu. Bahkan lebih rendah dari Bang Mandor, cemburu. Ada ilmu diperlakukan seperti itu, cemburu. Masa santri disamakan dengan orang yang tidak ngaji? Ya cemburu, sakit. Jadi tidak suka. Jadi cemburu itu kalau dalam bab rumah tangga, suami tidak mau diperlakukan sama dengan orang biasa, orang yang bukan suami kan. Masa ada orang lain diperlakukan mirip dengan saya sebagai suaminya? Nah itu cemburu namanya. Hoyor itu tidak mau disamaratakan, tidak mau disamakan sikapnya. Wa ana utawi ingsun, jare Kanjeng Nabi, utawi ingsun aghyaru iku luwih cemburuan min Sa'din tinimbang Sa'ad. Wa innallaha lan setuhune Allah aghyaru iku luwih cemburu minni tinimbang ingsun. Wa inama khuliqat lan angin pastine diciptakan al-hiratu. Jadi cemburu itu tidak mau disama-samakan. Tidak mau disama-samakan. Ya iya. Tidak mau disamakan. Suami tidak mau disamakan dengan orang lain. Cemburu dong. Istrinya ambung-ambungan, cium-ciuman dengan wanita dengan laki-laki lain, ya sakit hati. Ya kan? Misalkan kayak begitu, cemburu. Masa iya? Saya kan suami, dia bukan suami. Masa perlakuannya sama? Ya cemburu lah. Masa dia diperlakukan seperti saya? Nggak mau lah. Nggak mau. Dia diperlakukan seperti saya, nggak mau. Atau saya diperlakukan lebih rendah dari dia, saya nggak mau. Namanya cemburu. Dalam bab ilmu pun begitu, harusnya cemburu. Masa Imam Suyuti disamakan dengan yaitu orang yang tidak ngaji? Masya Allah. Saya sih cemburu, sakit hati kalau lihat orang kosong ilmu tapi bergaya seperti Imam Suyuti, itu sakit hati. Itu enak aja ingin diperlakukan seperti imam-imam besar tuh. Aduh, enak aja. Prestasi ilmunya seberapa? Nah, itu saya sih cemburu melihat kayak begitu tuh. Imam Suyuti, Imam Syafi'i disamakan dengan bangsa begitu-begitu. Ada orang menyamakan dirinya sebagai Sayyidina Umar, sakit hati saya. Sakit hati. Derajatnya sepira disama-samakan dengan Sayyidina Umar, sakit hati saya. Ini sepira tegase, sepira ilmu. Ini bagaikan Abu Bakar Siddiq, ini bagaikan Sayyidina Umar. Waduh. Tidak berkaca orang. Cemburu. Bagaikan cemburunya seorang suami melihat orang lain diperlakukan mirip seperti dirinya. Masa istri saya cium-ciuman sama orang lain, dia emangnya suaminya? Kan bukan. Kok cium-ciuman? Atau dia bergaya seperti saya, ingin diperlakukan seperti saya. Nah ini kan cemburu. Awas, cemburu itu bukan soal masalah suami istri saja, termasuk dalam hal keilmuan. Cemburu, sakit hati. Ada orang blow on, ingin diperlakukan, pengen dipersamakan seperti Sayyidina Umar. Sakit hati saya. Sakit hati. Loh, jadi cemburu itu ada positifnya juga. Itu bagian dari, tidak boleh rendah diri, itu tidak boleh rendah diri. Kalau orang yang rendah diri kan tidak punya harga diri kan, ya nggak apa-apalah, saya juga jadi suami nggak bisa ngasih
nafkah sebagaimana mestinya, ya udah dia dicium-cium orang nggak apa-apa, yang penting dia ngasih duit lah. Ini kan namanya orang tidak punya harga diri namanya, bukan sekedar rendah diri, bukan sekedar rendah diri, bahkan tidak punya harga diri. Orang lain diperlakukan seperti suami. Nah, itu kan sakit hati. Gak apa-apalah, sama-sama laki-laki ini juga gak apa-apa. Loh, gak apa-apa. Namanya suami tidak punya harga diri, ya kayak gitu. Wa innama khuliqat, angin pastinya dicipta al-hiratu apa rasa cemburu li hifdzil ansabi, karena menjaga sistem nasab. Ya iya kan, nggak apa-apa lah, sama-sama laki-laki ini, silahkan istri saya kemana-mana sesuka dia lah, ya nanti tidak jelas, ngerusak sistem nasab. Begitulah, nggak apa-apa lah, suka-suka dia ingin disamakan Sayyidina Umar juga tidak apa-apalah, ngerusak sistem keilmuan, ngerusak sistem hierarki kepemimpinan. Nggak mau saya sih. Jadi sesuatu yang merusak, ya, sesuatu yang merusak sistem itu mesti ditanggulangi, Tidak mau, harus cemburu, nanti ngerusak sistem model kayak begitu tuh. Ada orang bergaya seperti Sayyidina Umar, padahal orangnya oon, misalkan, sakit hati, itu akan merusak sistem. Walau tasama halamun toleransi annasu sepemenungso bidzalika kelawan mengkono masalah, ya suka sama suka lah, sesenang-senangnya aja. Barangkali istri saya suka sama si fulan, gak apa-apalah, yang penting dia juga melayani saya. Wah, ya kacau begitu. Kacau sistemnya, kacau, rusak nantinya. Gak apa-apalah, dia pengen jadi Sayyidina Umar, gak apa-apalah, yang penting dia masih hormat sama Sayyidina Umar. Kacau hierarkinya. Lah talatot, maka pasti kacau al-ansabu apa piro-piro nasab. Walidzalik, karena arah ikilah keterangan kila dikatakan kullu umatin utawi saben-saben umat wadoat kang nyelehaken, menaruh, membuang, alqat, wadoat ay alqat, melempar, membuang, sapa umat al-hirata ing rasa cemburu, firi jaliha ing dalam piro-piro wong lanange umat, wadoat atau wudiat aja, wudiat kul ummatin wudiat al-hiratu fi rijaliha, wudiat asyanatu fi nisaiha. Wudiat kang dibuang, kang diselehaken, al-hiratu apa cemburu fi rijaliha, wudiat iku dibuang. Tuh, diselehaken maksudnya dibuang. Apa asyanatu apa terjaga fi nisaiha ing dalam piro-piro wong wadone umat. Wa min du'fil ghadabi, lan iku setengah saking apese sewot, al khawaru utawi rapuh akale, kopong akale, wasukutulan meneng inda musyahadatil mungkarati ing dalem nalikan ningali pira-pira kemungkaran. Wa qad qala lan temen-temen dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu ummati utawi paling bagus umat ingsun ahiddauha iku piro-piro paling tegase, paling landepe umati, paling tegas, paling landep, yakni ngersakaken sapa Kanjeng Nabi fid dini ing dalam agama. Wa qala lan dawu sapa Gusti Allah taala, wala ta'khudhukum bihi ma ra'fatu fi dinillah. Ayatnya apa itu? Awalnya tu az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudhukum bihi ma ra'fatu fi dinillah. Tentang masalah laki-laki dan perempuan yang berzina, keduanya bukan berzina muhsan, alias belum pernah menikah, melakukan zina, hukuman zinanya adalah 100 kali pukul. Tapi prosesnya ketat. Pengadilan agama itu prosesnya tidak gampang lah.
dalam bab zina pun susah, prosesnya sangat ya tidak mudah. Lan ojo ngalakum ing sira kabeh bihi makalawan zaniyah lan zani rafatun opo rasa melas fi dinillahi ing dalam agama Gusti Allah. Bal man faqidal ghadaba ajaza an riyadatin nafsi. Bal man bahkan utawi uang, bahkan utawi sapa wonge iku fakida kelangan sapa man al ghadaba ing rasa sewot. Orang tidak punya rasa keras, tidak punya rasa marah sama sekali. Ajaza moko apes sapa man an riyadati nafsihi saking melatih awak dheweke man. Jadi kadang yang namanya marah itu diperlukan. Ulama-ulama dulu juga banyak yang akhirnya jadi orang alim itu akibat rasa marah. Orang-orang dulu itu juga banyak yang jadi orang alim itu akibat dulunya marah. Tadinya marah, dihina-hina. Kamu kok bodoh sekali ngaji kamu. Kamu sama-sama makan beras, makan nasi kok kamu bodoh sekali. Mending kalau kamu dikasih makannya pur dedek, ya nggak apa-apa bodoh-bodoh. Kamu kan makannya banyak juga, kenapa tidak jadi orang alim? Kamu mending jadi hewan aja. Jadi apa hebatnya kamu dibandingkan binatang? Sakit hati kan? Sakit hati kalau orang punya amarah begitu tuh. Saya buktikan saya manusia. Saya buktikan saya bisa. Itu kan akhirnya serius dia. Karena serius itu dia jadi orang alim. Banyak kejadiannya itu kan. Dulu Allah yarham Kiai Mahrus Ali Lirboyo itu kan bisanya jadi orang alim itu kan panas. Karena waktu masih mudanya pernah ditendang sama kakaknya itu, ngaji nggak bisa-bisa. Orang dulu itu kalau ngaji keras didikannya keras, bukan sekedar diomongin. Wah, ditendang itu sampai ditendang sakit hati. Mahrus sakit hati. Akhirnya tirakat belajar secara serius. Jadilah beliau itu orang yang benar-benar alim. Jadi awalnya merasa terhina dulu. Awalnya dia dihina-hina. Ya mungkin tidak ada maksud untuk menghina kakaknya ini. Tapi kan panas, hatinya itu kan panas kan. Karena pernah ditendang dulunya tuh. Ngaji kalah, ngajinya tuh kalah dibandingkan saudaranya. Akhirnya panas, beliau malah sampai kabur mondok tuh nggak permisi lagi. Sampai akhirnya belajar serius, jadilah dia orang alim. Kanggo memanas untuk melecut sebagai motivasi. Ghadab itu bisa sebagai motivasi. Tapi kalau orang sudah tidak punya ghadab, tidak punya rasa panas hati sama sekali, dihina-hina kayak apa, kamu kok blow on sekali, ya diem aja misalkan, tidak ada perenget-perengetnya. Ya udah, kalau saya dianggap blow on ya sudah. Wah ya sudah sampai selamanya kan. Tidak ada riadah, tidak ada apa. Jadi kalau ada rasa marah itu salah satu fungsinya adalah melecut jiwa untuk serius. Andri ajaza moko apes sepeman andria doti nafsihi saking melatih awak dheweke man. Idla tatimu karena memang ora sempurna, ora terjadi ariyadatu opo riyadah. Serius itu tidak mungkin. Illa bitasalutil ghadabi angin kelawan diusikkan rasa panas hati. Panas dikit hati untuk serius tuh. Iya kan. Orang sukses tuh tadinya panas sekali. Wis kawin, wis duwe anak, masih nganggur, Pak. Bisa yang bebadog, Pak. Sakit hati kan? Panasnya. Wah, panas ya, wis kita kan bisa menggawe. Saya juga bisa kerja. Akhirnya serius jadi wong sukses. Pirang-pirang model kayak mengkonon
Banyak, tapi disalurkan secara positif, bukan secara negatif. Kalau udah dihina begitu kemudian pelampiasannya negatif, ya tidak baik, jelas. Jadi panas hati boleh, tapi disalurkan secara positif. Uang bisa yang bepadok, akhirnya kan panas. Saya bisa untuk kayak orang lain pun saya bisa. Itu akhirnya serius akhirnya. Ala syahwati ngatasi syahwat, hatta yahdiba, hatta yahdoba, sehingga sewot sapa wong ala nafsihi ngatasi awak dhewe wong indal maili ing dalem nalikane condong ila syahwati maring pira-pira syahwat al khasisati kang rendahan. Dengan demikian fafakdul ghadabi, maka utawi kesepen rasa sewot, rasa panas hati, orang kok hatinya terlalu adem, mazmum meniki tercela. Hatinya tidak punya rasa panas sama sekali, tercela. Wa innamal mahmudu angin pestu utawi kang bagus terpuji ghadabun iku panas hati. Panas hati yang tadhiru kang menunggu apa ghadab isyaratal akli ing petunjuk akal tuh. Panas hati itu penting, wadinilan agama. Fayamba'ithu sehingga tergugah apa ghadab haitsu tajibu ing dalam sekirane wajib alhamiyatu apa gengsi. Harus punya gengsi. Wa yantafi'u lan lerep apa ghadab haitsu yahsulu ing dalam sekirane bagus alhilmu apa kalem. Wa hifdhuhu huwa utawi menjaga ghadab, dijaga ala haddil i'tidali ing atase garis, ing atase batas seimbang. Huwa ya hifdzu al istiqomatu iku namanya istiqomah. Allazi kallafa kang mewajibkan Allah subhanahu Allah biha kalawan al istiqomah, mewajibkan ibadahu ing pira-pira kawulane Gusti Allah. Wa huwa utawi al istiqomah al wasatu iku adalah sikap moderat. Sikap moderat, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Sikap moderat, karena dalam firqah Islam ini ada banyak aliran yang ekstrem. Ada aliran-aliran yang ekstrem. Ada semacam murjiah, ekstrem itu. Ekstremnya apa? Udah, yang penting bicara pernah mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sudah dipastikan masuk surga. Itu sudah, tenang aja, manusia itu ujung-ujungnya masuk surga juga. Mau zina kek, mau nyuri kek, korupsi kek, mau apa, yang penting dapat surga. Kalau mati dapat surga. Ini namanya orang yang keterlaluan, tidak sholat, tidak apa. Memang banyak penganut model kayak begitu pun banyak. Model kayak begitu banyak, orang-orang yang sok modern di orang-orang Islam yang ada di Eropa Timur, banyak yang modelnya seperti itu. Jadi biasa orang Islam minumnya khamr apa gitu, biasa aja, tidak sholat begitu. Toh nanti ujung-ujungnya saya tuh masuk surga. Itu ekstrim, itu ekstrim. Ada lagi ekstrim yang lain. Ekstrem yang lain itu mengatakan orang itu kalau tukang maksiat udah pasti ahli neraka. Itu sudah pasti ahli neraka, pasti dianggap kufur. Jadi orang Islam yang tukang maksiat sudah dianggap kufur, kafir aja kafir. Nah, ini juga ekstrem. Yang satu sudah memastikan surga, yang satunya lagi sudah memastikan neraka, sama-sama ekstrem. Maka ahlu sunnah wal jamaah tidak bersikap semacam itu. Tidak bersikap semacam itu. Jadi tidak boleh ekstrem itu, tidak boleh. Ekstrem kanan, ekstrem kiri, tidak boleh. Alladzi wasafa kang mensifatihu ing wasat sapa Rasulullah sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, haitsu qala ing dalam sekirane dawuh sapa Kanjeng Rasul, khairul umuri awsatuha. Khairul umuri utawi paling bagus pira-pira perkara, awsatuha iku pira-pira pertengahane umur. Faman utawi sapa wonge malah iku lamun condong ghadabuhu apa panase man, ya panas ati man.
condong ilal futuri maring kendor, hatta ahassa sehingga merasakan sepeman min nafsihi saking awakiman, merasakan biduk fil hirati kelawan apese rasa cemburu, wa khisatin nafsi lan rendah diri, no? rendah hati, rendah diri, rendah diri, fihtimali dzulli ing dalam menanggung kehinaan, wa dhaimi lan ya dihina, fi ghairi mahallihi ing dalam seliyane panggonane dzul. Fayam bagi mau kepatut ayu alija apa yen to ngobati sapa wong nafsahu ing awake wong hatta yakwa sehingga dadi kuat hodobuhu apa sewote wong panas ati wong. Waman utawi sapa wong malak iku lamun condong hodobuhu apa sewote wong ilal ifrati maring keterlaluan hatta jarra sehingga narik apa hodobhu ing wong ditarik ila tahawuri maring ngawur waqti hamil fawahishi lan memasuki piro-piro kelacutan. Fayam bagi mau kepatut ayu alija apa yang temenangani sapa wong nafsahu ing awak dheweke wong liyakusa supaya ngurangi sapa wong min sauratil ghadabi saking bangete sewot. Saurah itu ay syiddah, sauratil ghadab syiddatil ghadab. Wa yaqifalan supaya memposisikan supaya ngadeg sapa wong alal wasati ing atase sikap moderat al haqqi kang bener baina tarafaini ing dalam antara pucuk loro. Fahuwa maka utawi al wasat as-siratu iku adalah dalan al mustaqimu kang jejeg kang lurus. Wa huwa utawi al wasat araku iku memang lebih tipis, sangat sensitif sekali. Salah sikap sedikit berarti menyimpang daripada al-wasat. Kelebihan amarah atau kekurangan amarah. Ini maka digambarkan siratal mustaqim yang membentang di atas neraka itu begitu tipis, bagai titian rambut dibelah 7. Karena memang sangat sensitif. Kadang-kadang kita itu terlalu amarah atau terlalu kendor. Kita mengambil sikap itu. Jadi gambaran siratal mustaqim itu adalah gambaran sikap kita sehari-hari. Sikap kita sehari-hari yang tidak adil atau adil apakah tidak adil. Apakah moderat, pertengahan atau condong ke kanan atau ke kiri. Kalau tidak adil ya sudah jatuh alamatnya, tidak bisa bertahan. Atau sikapnya tidak tepat, ya sudah jatuh juga. Kalau tidak al istiqomah, kalau tidak al wasat, wa ahaddu lan wilandep minas sayfi tinimbang pedang. Fa in ajaza moko lamun apes sepoman sepowang anhu saking al wasat, susah sekali bersikap moderat tuh ya. Bersikap seimbang, pola hidup yang seimbang, pola pikir yang seimbang. Ya pola hidup yang seimbang secara mengikuti medis aja kita kesusahan kan. Pola hidup yang seimbang antara kalori dan pembakaran kalorinya harus berapa, aktivitasnya seperti apa, asupan gizinya seperti apa, itu aja kan susah. Itu saja kan susah. Yang jadi dokternya aja belum tentu gaya hidupnya seimbang. Gaya hidup secara yang kasat mata ya, keseimbangan yang kasat mata itu aja. Cara duduk yang seimbang, bagaimana cara berdiri yang benar, bagaimana itu aja kan membutuhkan pelajaran gitu kan. Nah, cara berdiri yang pantas seperti apa, cara makan yang seimbang itu bagaimana, energi yang dikeluarkan dan makanan yang masuk kan harus seimbang. Salah dikit, nah itu berarti tidak seimbang, berpotensi penyakit. Gerak sedikit, makan banyak, ya penyakit. Makan banyak, makan sedikit, aktivitas banyak, itu juga bahaya. Jadi keseimbangan itu. Nah, keseimbangan bukan hanya yang soal kasat mata saja, tapi yang tidak kasat mata, yakni keseimbangan berpikir, keseimbangan berperasaan.
Loh, falyatlub, misalkan kita susah, kok susah sekali ya hidup seimbang tuh. Ya falyatlub, maka becik ngulati nejo sapa wong al qurba ing marek-mareki minhu saking keseimbangan. Ya, setidaknya kita seimbang, berusaha seimbang. Kalaupun ada yang kurang akurat, kurang seimbang, ya jangan terlalu jauh lah. Loh, tidak seimbangnya jangan keterlaluan. Qala dawu sapa Gusti Allah taala, walang tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Walang tastati'u lan ora bakal mampu sapa sira kabeh an ta'dilu ing yen to gawe adil sapa sira kabeh bainan nisa'i ing dalam antarane istri-istri. Ada orang istrinya 2, 3, 4. Kalau seimbang secara nafkah, secara menggilir, mungkin mampu. Nah ini. Tapi kalau keadilan, keseimbangan dalam membagi rasa cinta, tidak mungkin. Bisa jadi dia itu lebih cinta kepada istri muda. Ya kan, bisa jadi kan. Bisa jadi lebih cinta kepada istri muda daripada istri yang sudah tua. Bisa jadi. Dan itu sangat manusiawi, tidak mungkin. Sama tuh, nggak mungkin. Punya anak, pirang-pirang anak, rasanya sama, nggak mungkin. Nggak mungkin, pasti beda. Anak pertama rasanya senang. Anak yang terakhir biasanya rasanya kasihan. Wong tua gue kan mungkin pada KB gue kepada anaknya nggak mungkin sama, pasti beda, pasti beda. Tanggung-tanggung biasanya ketriwal. Anak pertama biasanya senang sekali orang tua kepada anak pertama karena baru punya anak, kan? Anak terakhir, anak meruju, melas. Anak yang meruju nih, jangan-jangan usia saya sudah tinggal mati-matinya aja dia masih kecil. Kasihan. Sing malang kadang anak tengah-tengah. Ketriwal. Biasanya anak tengah-tengah ketriwal. Jadi kalau anak yang pertengahan itu tidak punya prestasi, ya sudah siap-siap ketriwal. Kecuali punya prestasi kan, anak tengah-tengah ini. Dieliminasi. Bisa tereliminasi anak pertama dan anak terakhir, anak tengah-tengah itu. Jadi kalau perasaan sih nggak mungkin sama lah, nggak mungkin sama. Jangankan kepada orang lain, kepada istri sendiri itu, punya istri 2, nggak mungkin perasaannya sama. Sama-sama disukai, tapi ini ya istri pertama, istri tua ya suka. Tapi kalau istri muda suka sekali. Istri pertama suka, kalau istri yang muda ya suka sekali. Istri pertama doyan. Kalau doyan bisa. Walau harastum lan senajano kepengen sepusiro kabeh, meskipun kamu sendiri ingin bersikap imbang dalam membagi rasa, tapi nggak bisa. Tapi toh meskipun begitu, yang penting falatamilu, moko ojo condong sepusiro kabeh kulal maili kelawan setemenane condong, mentang-mentang lebih cinta pada istri muda, akhirnya wes segala-galanya buat istri muda semua. Istri tua dikasih sisa-sisanya tanya aja. Duit belanja, misalkan gajiannya 10 juta, 9 juta buat istri muda, 1 juta istri tua aja. Wah ya jangan begitulah. Sesuai diracun. Nggak boleh begitu. Misalkan tidak bisa membagi secara adil, secara persis, tapi yang penting jangan keterlaluan. Artinya apa? Poligami boleh menurut ayat ini. Jadi kadang orang yang anti poligami menggunakan ayat ini sebagai dalih untuk menolak poligami, karena menganggap ayat ini menyatakan tidak mungkin adil laki-laki terhadap istri-istri.
Padahal di sini ada ayat terusannya fala tamilu. Meskipun kamu tidak bisa membagi perasaan secara imbang, yang pentingnya itu fala tamilu. Jangan keterlaluan condongnya. Jangan keterlaluan. Siap-siapan. Fatadaru. Maka dadi sebab buang sapa sira kabeh ing nisa kalmu Allah ketika ya serbet kang digantung. Jangan seperti itu. Ada opan ki bahaya. Falaisa maka ora ana kuluman sapa saben-saben wong ajaza kang apes sapa man anil ityani saking ngelakoni bil khairi kelawan kebagusan kulihi sekabehane khair yang banghi iku patut ayak dia apa yen to nglakoni sapa man bisari kelawan keblesakan kulihi kabehane syar. Kalau tidak mampu melakukan kebaikan secara utuh bukan berarti melakukan keburukan secara utuh. Walakin ba'du syari tapi utawi sebagian keblesakan ahwanu iku lebih mending, luwih mending min ba'din tinimbang sebagian sejene. Wa ba'dul khairi utawi sebagian kebagusan arfa'u iku luwih luhur min ba'din tinimbang sebagian sejene. Fahadhihi utawi iki haqiqatul ghadabi iku hakikate amarah, sewot, panas ati. Wa darajatuhu lan tingkatan-tingkatane ghadab. Nas'alu nyuwun sapa kita Allah ing Gusti Allah husna taufiqi ing pertolongan kang bagus lima maring perkara yurdi kang gawe ridho apa mahi ing Gusti Allah. Inna hustuhne Allah alama ing atase perkara yasa'u kang ngersakaken sapa Allah qadirun iku zat kang kuasa. Wallahu a'lam bishawab. Agapit si Hato.